Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah malam yang sangat bersejarah, malam yang sangat berbahagia karena malam ini kita akan melaksanakan sebuah event atau melaksanakan sebuah acara yang akan bersejarah bagi tidak saja Sulawesi Selatan tapi Ikatan Guru Indonesia pada umumnya, yaitu acara deklarasi calon ketua umum periode 2021-2026, yaitu Bapak Abdul Wahid Nara. Beliau adalah Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya kami akan menyerahkan panduannya kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Tawakal Kahar SPD MPD. Beliau adalah pengurus wilayah Ikatan Guru Sulawesi Selatan sekaligus Kepala SMP Islam Atira 1 Makassar. Kepada Bapak Tawakal Kahar kami persilakan untuk memandu acara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Mulis, host kita pada malam ini yang cukup gagah mengawali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua di room Webex ya. Pada kesempatan ini, maaf saya terbiasa dengan Zoom ya. Jadi, agak lambat masuk Pak tadi. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu semua yang kita banggakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan, mungkin Pak Ketua Umum belum bergabung. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua IGI Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, teman-teman semua pengurus IGI. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kesempatan diberikan sehingga kita bersua pada malam ini. Pada malam ini ada beberapa agenda Bapak Ibu yang akan kita ikuti bersama supaya terpandu dengan baik. Maka saya mencoba membacakan susunannya supaya kita ada acuan untuk mengikutkan hati kita yang tulus dan ikhlas pada kesempatan ini. Baik, yang pertama sebentar ada pembukaan, kemudian diikuti doa. Semoga yang akan membaca doa bisa bergabung bersama dengan kita yang telah diamanahkan. Kemudian selanjutnya adalah ada ya, sebuah tekad penyatuan seluruh dari Ketua IGI Indonesia. Kemudian selanjutnya di pengurus IGI Kabupaten Kota pengurus ketua, maka disilakan pengurus yang lain bisa mewakili Bapak Ibu. Disiapkan testimoninya dengan baik dalam bentuk deklarasi kepada ketua yang mencalonkan pada kepengurusan periode IGI. Sudah di depan layar kita ada Ketua IGI, Pak Muhammad Ramli Rahim. Selamat bergabung, Pak Ramli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Tawakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah testimoni Bapak Ibu dilanjutkan dengan orasi dan deklarasi sebagai calon Ketua Umum IGI 2021-2026 Bapak Wahid Nara. Selanjutnya kita isi dengan penutup. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Ketua IGI, Ketua Umum IGI sudah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersua kegiatan ini dengan baik. Kami mau mengecek dulu Bapak Idris dari IGI Takalar sudah bergabung dengan kita. Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum doa, mari kita bersama-sama membuka acara deklarasi ini dengan membaca
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Haji Idris SPD, Ketua IGI Kabupaten Takalar. Kepada beliau disilahkan. Pak Haji Idris. Pak Haji Idris. Silakan Pak Haji. Ya, Pak Haji Idris silakan. Yes. Sudah kelihatan. Kepada Pak Haji Idris disilakan Pak untuk doanya. Salam juga Pak Haji. Sudah besar ya. Silakan Pak Haji. Pak Idris disilakan Pak. Halo. Ya. Ya, silakan Pak, silakan Pak Haji. Sudah masuk suaranya. Silakan Pak. Pak Haji. Halo. Masih ada kendala kayaknya. Ya, silakan Pak Haji, silakan. Ya. Ya. Silakan Pak. Pak Idris, silakan. Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, silakan Pak. Berdoa. Sudah connect Pak, silakan. Pak Haji Idris. Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Halo. Ya, silakan Pak Haji. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Marilah kita berdoa bersama untuk memulai acara kita. Semoga acara deklarasi ini langsung dengan baik dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah pada kegiatan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya zamun di'ab. Alladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Rahman, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dan berikanlah petunjuk yang hidayah kepada kami semua ini. Terutama penyelenggaraan acara deklarasi untuk menunjukkan bakti teman kami yang dideklarasikan menjadi pengurus pusat untuk berkhidmat di Ikatan Guru Indonesia demi untuk meningkatkan profesi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang ujungnya adalah
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami semua. Berikan kesehatan kepada kami semua. Berikan kemudahan dalam upaya-upaya kami ini, agar berkah-Mu selalu Kau berikan kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idris, Ketua IGI Kabupaten Takalar. Semoga doa pembuka pada acara kita malam ini membawa keberkahan, semangat, dan perjuangan yang sangat hebat. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan ya pandangan umum. Kalau saya membahasakan kick-off untuk deklarasi ini, ya dari Ketua IGI Bapak Muhammad Ramli Rahim. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, semenjak keberadaan IGI, kemudian dipimpin oleh Bapak Muhammad Ramli Rahim, keberadaan IGI esensinya luar biasa, ya, dan tentunya perjuangan beliau sangat memberi manfaat, menginspirasi bagi kita para guru untuk tetap menjadi guru yang hebat, tetap bersemangat untuk majukan pendidikan di tengah keterbatasan. Hal itu menjadikan kita menjadi guru yang terus bergerak untuk bermanfaat sesama guru dan masyarakat. Dan itu telah dibuktikan oleh Bapak Muhammad Ramli Rahim. Dan kita banyak melihat gerak beliau, ya sangat luar biasa. Sigler mengatakan begini, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat. Dan beliau menjadikan IGI menjadi hebat pada kesempatan ini. Baik, kita dengarkan pandangan umum beliau kepada Bapak Ramli Rahim. Dengan ini disilakan. Terima kasih Kanda Tawakal sama Kak Idris tadi yang sudah membacakan doa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazii arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa la yuhibbul kafirun wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat kita semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman Ikatan Guru Indonesia yang saya banggakan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena akhirnya Kanda Wahid Nara memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Dulu saya sebenarnya berpikir bahwa Sulsel itu tidak perlu maju lagi untuk calon Ketua Umum. Kenapa? Karena sudah jadi Ketua Umum kemarin, gitu ya. Dan sebenarnya Pak Satria juga itu orang Sulsel, beliau orang Sinjai, ya. Cuman selama ini tidak pernah disebut supaya tidak kentara bahwa dari Sulsel ke Sulsel gitu. Ya. Tapi ini memang sesuatu yang tidak kita sengaja, dan apa yang dilakukan Pak Satria selama 6 tahun resmi jadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, karena sebelumnya tidak resmi karena tidak punya dasar hukum ya. Klub Guru Indonesia tidak punya dasar hukum. Nanti 2009 sampai 2016 beliau jadi Ketua Umum. Pak Satria itu orang asli Sinjai, keluarganya sangat banyak di Sinjai Bone, daerah Kajuara itu banyak sekali. Beliau hanya lahir di Balikpapan, kemudian besar di Balikpapan, kemudian beliau membangun bisnis di Surabaya, pernah jadi guru tapi gara-gara Golkar dia berhenti jadi guru, ya, karena dipaksa jadi anggota partai, makanya beliau berhenti jadi guru. Tetapi memang Pak Satria itu tidak kelihatan, gaya Bugis Makassarnya tidak kelihatan, karena sudah lama dengan budaya Jawa. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, Kanda Wahid ini bukan orang baru di organisasi, dan memang yang kita butuhkan adalah orang yang punya pengalaman organisasi yang mumpuni. Kita tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah jadi ketua.
Jadi ada juga saya lihat calon ketua umum yang tidak pernah jadi ketua, kiprahnya di saat jadi ketua juga tidak kelihatan, tetapi ia lebih berani jadi ketua umum. Makanya saya bilang bagus ini Kak Wahid dibanding mereka-mereka yang muncul di lapangan itu. Ya. Makanya saya berharap sebenarnya dua ketua IGI wilayah Sulawesi Selatan yang gantikan saya itu bagus-bagus. Ya. Edi dulu sangat bagus, bukan cuma pendekatannya ke kawan-kawan, tetapi secara individu juga punya kualitas yang sangat bagus. Ya. Beliau memimpin Atira sangat baik, dan setelah memimpin Atira pun beliau bisa membangun bisnis sendiri. Gitu. Kemudian Kak Edi diganti sama Kak Wahid, dan Kak Wahid juga meskipun di Pinrang, tetapi bisa membantu kawan-kawan untuk tetap mengembangkan Ikatan Guru Indonesia. Banyak gebrakan-gebrakan yang dibuat, dan sebenarnya kalau mengukur keanggotaan, IGI Sulsel itu bisa sampai 30.000. Kalau mau gratis terus-menerus ya, seperti misalnya Jawa Timur, itu kan digratiskan beberapa lama gitu. Dan IGI Sulsel dilewati sama Jawa Timur itu setelah digratiskan. Kalau tidak digratiskan, tak lewat-lewat itu dari IGI Sulsel. Jadi sebenarnya upaya menggalang kekuatan guru itu teman-teman IGI Sulsel jauh lebih maju daripada provinsi lain. Hanya gratis saja yang bisa membuat kita kalah gitu. Dan itu upaya menahan diri sebenarnya untuk tidak digratiskan. Kenapa? Kalau digratiskan ya mudah orang jadi ketua umum IGI, ya. Mudah untuk menjadi anggota IGI. Padahal mereka setelah jadi anggota juga tidak ditarik iuran anggota, kemudian mereka banyak mendapat manfaat dari Ikatan Guru Indonesia. Coba kita lihat kawan-kawan sekalian, selama Pak Satria dan Mas Nanang itu membangun kekuatan Ikatan Guru Indonesia itu dengan sebuah tagline yang tidak biasa sebenarnya. Berbagi dan saling menumbuhkan. Itu bahasa Bugisnya. Kalau bahasa Inggrisnya ya seperti yang kita sebut-sebut, sharing and growing together. Tetapi apa yang beliau visi misikan itu di masa lalu itu belum mampu dilaksanakan di zaman mereka. Ya, belum mampu dilaksanakan di zaman mereka. Dan di zaman ini 5 tahun terakhir itu bisa kita wujudkan. Ya. Saya kenapa tidak lagi menjadi ketua umum IGI, karena terlalu banyak yang bilang bahwa IGI itu maju 5-10 tahun daripada masanya. Makanya kalau saya jadi ketua umum, jangan-jangan disebut 20 tahun begitu. Ya. Jadi ya cukuplah 5 tahun saja jadi ketua umum Ikatan Guru Indonesia. Itu pun sudah disebut lebih maju 5-10 tahun. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk menyerahkan estafet kepemimpinan Ikatan Guru Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa saya tidak mencalonkan diri lagi, karena ya saya selama 5 tahun betul-betul total mengembangkan Ikatan Guru Indonesia. Dan karena itu bisnis saya tinggalkan, bahkan keluarga kadang-kadang lebih banyak ditinggalkan. Ya. Jadi pernah suatu ketika anak saya sakit, 3 kali masuk rumah sakit, dan dokternya bingung, ini anak sakitnya apa? Sampai kemudian mungkin istri saya cerita atau seperti apa, tapi dokter panggil saya, Pak, ini anaknya Bapak ini bisa tidak sakit lagi, Pak. Dan bisa sakit lagi. Saya tanya dokternya, kenapa dok? Dia bilang, Bapak bisa enggak 1 bulan tidak kemana-mana? Ya memang selama itu saya hanya 1-2 hari di rumah. Ya, dan saya saya pernah cerita bahwa saya pernah terbang 14 kali dalam 5 hari. Ya. Dan itu saya pikir prestasi. Saya dulu waktu zaman mau mencalonkan Cak Nur jadi presiden, itu pernah terbang beberapa kali dalam sehari, tapi 14 kali dalam 5 hari itu tidak pernah kejadian. Tetapi di Ikatan Guru Indonesia itu kejadian. Sampai waktu saya ketemu Mas Anies ya, dia bilang, Pak dulu itu sudah lebih sibuk dari menteri, dia bilang. Ya. Jadi waktu itu. Dan waktu itu teman-teman sekalian tidak ada uang. Ya. Tidak ada uangnya IGI. 0 rupiah. Ya Kak Basri tahu bikin stempel saja tidak ada uang. Ya. Karena tidak ada uang, ya mau tidak mau uang pribadi dipakai untuk membangun Ikatan Guru Indonesia. Mulai dari membangun sistem. Kenapa kita bangun sistem? Saya merasakan sekali ketika saya jadi ketua IGI wilayah Sulawesi Selatan. Ya, banyak yang daftar jadi anggota IGI, semua bayar 50.000, tapi tidak ada 1 rupiah pun yang diterima IGI daerah dan IGI wilayah. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya merasa ada yang salah dalam sistem ini. Kemudian saya bilang, sistem harus kita bangun.
Ya, sistem kita. Berapa harganya itu sistem? Ya, memang Mr. Bung itu pengurus pusat IGI, tapi untuk membangun sistemnya tetap harus kita bayar. Ya, enggak bisa, bukan kerja ikhlas itu. Ya, memang beliau punya perusahaan, kita bayar dia untuk membangun. Waktu itu kalau tidak salah ya 32 juta beliau minta, 35 juta dia minta untuk membangun sistem, dan saya iakan, kerja saja, saya bilang. Karena kerja saja, jadinya sistem itu jadi, dan memang seperti yang saya inginkan. Ya, sistem rekrutmen anggota berjalan dengan baik, kartu anggota bisa dicetak siapa saja, kapan saja, dan bisa dibikin jadi kartu, bisa tidak ada. Ya, maksudnya bisa tersimpan di email. Sehingga kalau hilang kartunya, tinggal print saja, nggak usah bikin repot orang pengurus pusat dan sebagainya. Kemudian sistem itu terbangun dengan sangat baik, teman-teman daerah bisa mengapprove, dengan wilayah bisa mengapprove, pusat bisa mengapprove. Kemudian sistem itu sudah sangat modern lah. Bahkan saat itu kita sebut jauh lebih modern dari PDPGRI. Ya. Bahkan sistem partai yang paling maju itu Partai Demokrat. Saya pikir sistem yang kita punya jauh lebih bagus daripada Partai Demokrat. Sistem mengatur pengelolaan keuangan, kemudian dan sebagainya. Kemudian hal pertama yang saya minta di Kongres dulu ketika pengelolaan pembahasan Kongres, itu saya ingin pembagian keuangan secara baik antara pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah. Karena saya tidak mau repot membagi, dan saya yakin tidak mampu membagi dengan baik, tidak bisa adil membagi, maka saya meminta sistem dibangun oleh Bank Mandiri. Ya. Saya memang waktu itu sudah membangun sistem di bimbingan belajar waktu itu. Saya pernah dengan Bang Muamalat, datangi Bang Penin, datangi Bang Sulsel, dan sebagainya. Sampai kemudian saya ketemu dengan Bank Mandiri. Jadi sistem yang kita pakai sekarang yang namanya Mandiri Cash Management itu dibuat Mandiri atas permintaan saya. Karena memang itu unik, tidak seperti dengan sistem-sistem lain. Karena saya waktu itu punya bimbingan belajar yang punya cabang-cabang yang saya mau dibagi sendiri, tidak dibagi oleh kami. Dan itulah yang diterapkan di Ikatan Guru Indonesia sekarang, sehingga mereka yang memang bisa mengelola rekeningnya dengan baik, mengatur rekeningnya dengan baik, itu mendapatkan pembagian yang adil. Ya, 50% untuk daerah, 35% untuk wilayah, hanya 15% untuk pusat. Kenapa hanya 15% untuk pusat? Karena pusat kan seluruh Indonesia, meskipun hanya 7.500, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kenapa wilayah hanya 35? Karena semua kabupaten ada di dalamnya. Kabupaten yang 50%, karena memang hanya kabupatennya saja yang diurus. Kemudian waktu itu, kawan-kawan sekalian, saya dapat tantangan baru. Banyak wilayah yang enggan membentuk pengurus daerah. Ya, ini soal kekuasaan dan pengaturan. Akhirnya, saya bikin kebijakan baru. Ya. DKI waktu itu tidak mau bikin cabang. Bahkan mereka beralasan, kita bikin cabang daerah, pengurus daerah, itu tidak bisa Jakarta bikin pengurus daerah katanya, karena Jakarta itu berbeda sama provinsi-provinsi lain. Ya. Nah, karena itu waktu itu saya bilang tidak ada yang beda antara Jakarta dengan daerah lain. Coba saja. Pokoknya kalau tidak ada pengurus daerah, tidak ada pembagian untuk wilayah. Tidak ada pembagian keuangan untuk wilayah. Dan itulah yang memaksa terbentuknya pengurus daerah di seluruh Indonesia. Jadi manajemen yang kami terapkan, ya mungkin kalau teman-teman saku-saku, itu ada di situ kata-kata manajemen memaksa. Gitu. Jadi memang memaksa menggunakan teknologi, memaksa macam-macam gitu. Tapi memaksanya bukan marah-marah ya, tapi membuat sistem yang membuat orang jadi terpaksa. Gitu. Kemudian ya banyaklah hal lain yang kemudian kita bangun, dan saya melihat dari sekian banyak calon yang muncul, ya Kak Wahid tidak kalah lah dari mereka. Ya. Jadi saya termasuk orang yang kompak-kompai, ya Kak Wahid majulah saja. Urusan terpilih atau tidak terpilih itu urusan lain. Ya. Yang penting bertarung dulu. Dan Sulawesi Selatan ini besar. Ya. Kita pengurusnya lengkap 24 kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten yang jumlah suaranya bisa bertambah 1 dan 2. Dan itu tidak dimiliki semua provinsi. Misalnya seperti Jakarta jauh lah. Jakarta itu kan hanya 6 kabupaten. Dibanding 24 terlalu jauh berapa kali lipat. Kemudian ya kita hanya kalah sama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Medan. Yang lain kabupaten kita paling banyak di Indonesia. Karena itu sebenarnya lucu kalau kita tidak membangun kekuatan. Dan membangun kekuatan ini, ada satu hal yang teman-teman tidak prediksi barangkali membangun kekuatan untuk Sulawesi Selatan. Kenapa?
banyak pengurus daerah, ini saya terbuka ya, meskipun pesertanya dari seluruh Indonesia, banyak pengurus daerah dan pengurus wilayah yang meskipun menjabatnya di daerah lain, tetapi dia Bugis Makassar. Ya, Bugis Makassar. Dan ini kita bisa bangun sendiri. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak ada salahnya untuk membangun kekuatan dan mengajukan Kanda Wahid sebagai calon ketua umum. Ya kalau saya hitung-hitung dari semua calon yang muncul, ya tidak kalah lah. Kak Wahid pernah jadi presiden mahasiswa, menjadi kayak ketua KNP yang bagus. Seandainya ketua KNP itu bisa 10 periode, mungkin masih Kak Wahid yang jadi ketua KNP di Pindrang. Ya. Kemudian beliau jadi kepala sekolah di usia yang sangat muda. Ya tidak banyak saya kira kepala sekolah yang terangkat jadi kepala sekolah seusia Kak Wahid. Waktu pertama kali terangkat jadi kepala sekolah, bukan sekarang ya. Pertama kali terangkat jadi kepala sekolah. Kak Wahid pernah membangun sekolah di Pindrang sama-sama dengan Kala, dan itu prestasi yang tidak biasa. Tidak ada kandidat lain yang seperti Kak Wahid yang bangun sekolah, kemudian sekolah itu bisa terbangun dan sekolah itu ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan, ikhlas ditinggalkan gitu, bukan mau menjadi pemilik sekolah itu. Jadi ini yang kita tidak miliki sebenarnya, dan beliau salah kalau kita tidak bersatu mendukungnya. Indonesia Timur belum punya calon. Saya lihat ke Jasmine juga tidak serius-serius amat jadi calon gitu. Sampai sekarang juga tidak ada surat dukungan yang keluar untuk Jasmine, termasuk dia sendiri. Padahal dia kan ketua wilayah, bisa saja dia bikin surat dukungan sendiri untuk dirinya. Tapi sampai sekarang belum keluar. Nah, dari timur saya sudah tanya Kak Erma. Kak Erma itu orang Bulukumba, ketua IGI NTB. Maju kita kan yang ketua IGI wilayah dan kita yang dirikan IGI NTB. Dihitung-hitung dengan yang lain tidak kalah lah. Dia bilang, saya lebih urus bisnisku dengan sekolah. Tidak usah saya maju sebagai ketua IGI. Sudah ya. Jadi ini semua coba kita bangun, kita maksimalkan apa yang bisa kita buat untuk Republik ini. Dan ya kalau yang muncul sekarang misalnya seperti Danang, Marjuki, Mampuono, kemudian Gusti, kemudian Hairudin, kemudian siapa lagi ya, Jasmine, ya jauh lah, kualitasnya Kak Wahid jauh di atas mereka ya. Dari segi manajemen, kemampuan dan sebagainya. Kalau soal jaringan saya bantu ya. Kalau soal jaringan, kalau saya bantu berarti tidak ada yang kalah kalau soal jaringan gitu ya. Jadi kalau itu ya kita bangun bersama, dan saya kira ini akan lebih baik untuk kita di masa. Teman-teman semua, IGI Sulsel dan IGI manapun yang kemudian ada di tempat ini, ya saya berharap bahwa pencalonan Kak Wahid ini menjadi sesuatu yang membangun nuansa baru di menjelang Kongres. Dan saya sendiri sebenarnya pikiran saya sederhana. Begitu selesai Kongres saya tidak lagi terlibat. Itu pikiran saya. Kenapa seperti itu? Karena ya kalau ketuanya tidak nyambung dengan kita, untuk apa juga kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dan saya sebenarnya dari ketua OSIS, ketua Senat Mahasiswa, ketua HMI, ketua Parlemen Mahasiswa, sampai jadi ketua IGI, begitu selesai masa jabatan saya tidak mau mencampuri apapun yang terjadi kepengurusan selanjutnya. Kenapa? Karena saya tidak mau mengalami yang namanya post power syndrome. Itu yang paling tidak bagus. Masih berasa berkuasa tapi tidak punya kuasa lagi, masih berasa berwenang padahal sudah tidak punya kewenangan. Ya. Ini yang tidak bagus, dan karena itu ini saya hindari. Tetapi kalau misalnya yang terpilih bagus berkomunikasi, ya kenapa tidak kita melanjutkan apa yang kita bangun. Saya dengan para pendiri, dengan Pak Satria, Pak Nanang, Pak Indra Jati Sidi, Mbak Putih dan sebagainya, itu komunikasi tidak pernah putus. Meskipun kelihatan di lapangan bahwa MRR itu powerful, seolah-olah sendiri gitu, menentukan semuanya, tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Semua hal dikomunikasikan. Jadi Pak Satria bisa marah sama saya, Mas Nanang bisa marah sama saya, dan seterusnya. Tapi itu biasa saja, gitu. Karena memang marahnya dalam satu grup khusus. Kemudian di pengurus pusat itu kita bisa berkelahi di pengurus pusat. Tetapi ada satu etika yang kita bangun. Kalau sudah keluar, ya kalau sudah keluar, maksudnya kalau sudah jadi keputusan, tidak ada lagi yang boleh bantu. Dan ini yang saya tidak suka, kenapa reshuffle terakhir harus saya lakukan. Gitu. Karena tidak pernah bertengkar. Terutama yang selama ini membangun fitnah,
membangun informasi yang tidak benar kepada orang-orang. Ini yang salah. Dan saya tidak suka berbantah-bantahan. Saya tidak suka menjawab sesuatu dengan data dan fakta. Jadi saya tidak pernah bicara selama ini meskipun difitnah, dihujat, digibah dan sebagainya. Saya biarkan saja. Kenapa saya biarkan saja? Karena saya belum menyusun datanya. Kalau sudah selesai datanya, saya serahkan ke mereka. Dan saya punya hak untuk melaporkan ke Mabes Polri. Penghinaan melalui ITE itu semua penghinaan. Dan itu pencemaran nama baik dan undang-undang melindungi hak privasi kita. Jadi saya punya hak untuk melaporkan itu. Tetapi memang ya itu belum tentu kita lakukan. Ya, itu belum tentu kita lakukan. Semangat kita tetap bagaimana Ikatan Guru Indonesia bisa lebih baik. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Saya berharap IGI Sulsel bisa semakin bergairah dengan deklarasi hari ini. Wahid sangat siap untuk jadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Ada yang bilang bahwa kepala sekolah itu bukan guru. Ya. Tadi ada yang berdebat sama saya, kepala sekolah bukan guru. Tapi kan PP nomor 6 tahun 2018 itu menyebutkan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas sebagai manajer sekolah. Jadi tidak ada masalah dengan itu, silahkan dilanjutkan. Dan saya bilang Kak Wahid bisa saja mundur jadi kepala sekolah, kalau hanya sekedar kepala sekolah. Karena besok juga bisa divisi Pak Kadis. Pak Kadis angkat kembali jadi kepala sekolah itu karena tidak jadi ketua umum IGI. Ya. Kalau misalnya itu harus terjadi, ya. Tapi kan tidak harus terjadi semua itu. Kenapa? Karena dasar hukumnya jelas. Dan kita bicara tidak pada dasar hukum. Saya sedih karena malam ini ada peserta sidang ad hoc yang sampai bilang anjing lah, sampai bilang binatang. Aduh, sudah tidak sehat ini barang-barang semua. Maka itu pencalonannya Kak Wahid ini saya pikir sesuatu yang baik dan kita dorong semoga ya kita bisa sukses bersama. Ya kalau tidak 01, 02 yang kita rebut, tapi intinya kita berjuang untuk 01. Ya, kalau beliau bisa jadi ketua umum ya kenapa harus jadi sekjen gitu? Ya saya dulu menolak jabatan sekjen waktu kongres kedua. Kenapa? Karena saya tidak berbakat jadi sekjen. Makanya saya menolak. Ya saya kira ini yang saya sampaikan kawan-kawan semua. Semoga kita semua bisa bersama-sama melihat sesuatu yang baik untuk dunia pendidikan ke depan. Dan ya sekali lagi saya bilang kalau bukan guru yang mengembangkan kompetensi guru, tidak bisa guru ini lebih baik. Ada satu hal yang terakhir saya bilang. Kalau kita mencoba-coba membuka ruang yang bukan guru jadi ketua IGI, maka tunggulah kehancuran Ikatan Guru Indonesia. IGI akan seperti PGRI ke depan. Saya ingatkan Ki, kalau ketua umum IGI bukan guru, maka hampir pasti ketua IGI daerah seluruh Indonesia bisa kepala dinas semua. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menghadapi pencalonan kepala dinas sementara berlawanan dengan salah satu guru. Setengah mati dilawan. Karena bisa dipecat jadi guru. Bisa dipindahkan jadi guru dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ketua IGI berani membuat aturan bahwa bukan guru jadi ketua IGI, maka tunggu saja 10 tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun yang akan datang, teman-teman guru sudah tidak punya tempat lagi di IGI. Diambil sama para birokrat dan kepala-kepala dinas akan jadi ketua IGI dan teman-teman tidak punya ruang lagi. Kondisinya sama dengan PGRI akhirnya. Padahal tata kelola guru sedang dibahas di Kemdikbud dan Kemdikbud di sana sudah disepakati bahwa dari guru oleh guru untuk guru. Nah kalau tiba-tiba Widya Iswara yang jadi ketua IGI, meskipun dia dapat SK, makanya saya bilang kalau SK kepala sekolah aja untuk jadi disebut guru, mau 1000 orang saya bikinkan SK bisa. Saya ketua yayasan, saya punya yayasan sendiri. Saya bikinkan SK gampang sekali. Jadi kalau sekedar mengklaim seorang jadi guru terlalu gampang. Ya, saya punya teman ketua yayasan banyak. Kepala sekolah juga bisa. Kak Wahid juga bisa bikin guru surat keterangan kepala sekolah bahwa yang bersangkutan mengajar di sekolah saya. Bisa. Siapa yang mau lawan? Nah, dia yang bertanda tangan di stempel. Jadi kalau sekedar mengklaim hanya sekedar surat keterangan dari kepala sekolah, itu tidak bisa kita menyebut sebagai guru. Paling tidak dia punya NUPTK atau kalau bukan NUPTK terdaftar di Dapodik. Pokoknya kalau berani-berani kita menyerahkan ketua umum itu kepada bukan guru, maka tunggu saja 5 atau 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi ketua sangat sedikit ketua IGI yang kondisinya akan seperti PGRI. Maka itu ya kita berharap lahirnya
munculnya Kanda Wahid ini menjadi nuansa baru, bertambahnya calon yang memang berasal dari guru yang betul-betul guru. Terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Tawakal, Faji. Ambil alih saja Kang Polis. Ditulis. Oh, sudah nih ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, karena Kanda Tawakal lagi Mungkin ada masalah audio. Saya lihat ya. Saya ambil alih sementara. Acara selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan testimoni atau beri dukungan dari ketua-ketua di kabupaten kota provinsi Sulawesi Selatan. Oke Bapak Ibu, untuk pertama kami persilakan dari Kota Makassar. Sini Pak Sekwil loyo-loyo. Sakit kah? Sudah 3 minggu Isman ini. Oh, bagus itu orang kalau positif nih. Kekebalan tubuhnya sudah bagus. Oh ya, ada Kandantar di sini. Lanjut. Oke, silakan. Kami persilakan pertama kepada perwakilan dari Kota Makassar. Silakan Ibu Sumi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti tadi kata Pak Ketum, akhirnya ada juga. Ya, sebenarnya mohon maaf Pak Wahid Nara, saya agak punya firasat kalau memang akan ada tak ini. Betul. Sebenarnya saya punya firasat, insya Allah akan ada kok calon dari Indonesia Timur. Ternyata betul firasat saya. Alhamdulillah Pak Ketua Wilayah Sulawesi Selatan sudah, saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan karena dipaksa ya Pak Wahid Nara, tapi memang kekuatan yang powerful lah, insya Allah akan Pak Wahid dapatkan dari kami, dari terutama IGI Makassar. Kenapa seperti itu? Seperti Pak Ketum bilang tadi, bahwa calon yang lain sepertinya tidak punya track record sebaik ketua wilayah kita. Jadi sepertinya yang perlu sekarang adalah bagaimana membuat agar Pak Wahid ini lebih diketahui oleh umum bahwa track record seorang ketua IGI wilayah Sulawesi Selatan itu begitu baik. Dia sudah memimpin ini, itu, dan bergerak di bidang pendidikan yang itu memang menjadi arah atau tumpuan untuk guru bisa menjadi lebih baik. Jadi nanti ke depannya insya Allah Pak Wahid ya 01 dulu yang diincar, insya Allah kami dari IGI Makassar siap mendapetik mensukseskan pencalonan atau menjadikan insya Allah Pak Wahid Nara menjadi ketua IGI pusat. Insya Allah Pak Wahid. Dengan kekuatan yang Bapak miliki dari kondisi wilayah Sulawesi Selatan maupun dari potensi-potensi yang Bapak Wahid Nara miliki, insya Allah, bismillah, Indonesia Timur bisa mendukung Bapak. Saya hanya bicara, insya Allah Makassar akan mendukung pencalonan Bapak. Akan ditambahkan oleh Wakil Ketua saya, Bapak Herwelis. Monggo Bapak Herwelis ditambahkan. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati Ketum IGI Bapak Muhammad Ramli Rahim, Pak Ketua IGI Sulawesi Selatan, dan Pak Sekretaris. Alhamdulillah sehat-sehat semua dan seluruh Ketua IGI sesukses. Pencalonan Bapak Wahid sebagai Ketua IGI, saya pikir ini yang paling ditakutkan oleh calon-calon ketua umum IGI. Karena apa? Karena potensi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ramli Rahim telah memberi contoh yang nyata bagaimana mengindonesiakan IGI sampai-sampai PGRI tanda kutip takut sekali sama IGI. Ya ini mungkin artinya takut dalam hal program-program dan berusaha saya lihat mengimbangi kita. Itu menurut saya, versi saya. Kemudian sangat sesuai dengan Ibu Ketua tadi bahwa kita perlu mensosialisasikan track record Pak Wahid Nara. Pengalamannya dalam organisasi tidak diragukan lagi. Ini mestinya menjadi dosen UNM karena saya tahu persis beliau adalah wisudawan terbaik dan beliau juga adalah presiden mahasiswa. Cuma beliau terlalu cepat terangkat di Parepare pada saat itu. Jadi sampai-sampai ketua KMPI yang selama ini dijabat oleh biasanya anak bupati, kenapa bisa dijabat oleh seorang guru? Tentu potensi besar yang ada pada Pak Wahid Nara yang harus disosialisasikan kepada teman-teman IGI seluruh Indonesia. Kami IGI Makassar siapa mendukung pencalonan Bapak Wahid Nara sebagai Ketua IGI. Sisa di bagaimana Indonesia Timur bisa satu suara. Saya tadi dengan Pak Ketum nanti bantu jaringan. Dan kalau saya ada juga di sini Ketua IGI Sumbar, Pak Hilman. Ini suatu kota besar dan saya yakin Pak Wahid Nara paling direke, bahasa Bugisnya paling direke atas pencalonannya ini. Selama Pak, mari kita satu dukung Pak Wahid Nara menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih, itu dari saya, Lelis, Wakil Ketua IGI Makassar. Terima kasih banyak Pak, sangat luar biasa dari Makassar. Coba ke Makassar. Selanjutnya kita ke tadi sempat disinggung dari provinsi luar hadir. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa hadir di tempat kita, yaitu dari Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin sebelum kita ke kabupaten, kita mau dengar dulu pendapat dari perwakilan dari Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Barat. Silakan Bapak. Pak Ilman itu nggak connect audionya dengan mic kameranya. Oh, nggak connect. Oke, kita ke Kabupaten Bone, Bunda Gusna. Oh, iya. Silakan. Iya. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Wilayah IGI Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu Ketua IGI Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada malam hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahim di tempat yang sangat mubarakah ini, meskipun hanya lewat Webex. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf dan mohon izin saya menonaktifkan kameranya karena mengingat jaringan saya kurang mendukung.
karena kalau terbuka otomatis akan mungkin terlempar dari room ini. Mohon izin Pak, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sangat menarik apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Muhammad Ramli, bahwa masa pengurusannya mungkin akan berakhir ya pada bulan ini 2021. Dan tentunya kita berharap akan ada sosok seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat energik, yang sangat punya kapabilitas yang memang bisa diandalkan, yang bisa menyamai ya kepemimpinan dari Bapak Muhammad Ramli. Dan tentunya salah satunya adalah Bapak Wahid Nara, SPD Jawa. Nah, tentu kita melihat bahwa kepemimpinan dari Bapak Wahid Nara itu tentu kita tidak tidak bisa dipandang enteng lagi, karena pertama beliau itu adalah seorang pemimpin ya, kepala sekolah, kemudian beliau adalah pendiri IGI Pindrang, kemudian beliau juga adalah seorang aktivis yang sangat luar biasa, dan tentunya punya banyak prestasi yang telah diukir. Nah, pada malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili anggota dan segenap pengurus IGI Kabupaten Bone menyatakan dukungan kepada Bapak Abdul Wahid Nara, SPD NPD, sebagai calon Ketua Umum IGI periode 2021-2026. Mudah-mudahan kita semua Allah memberkati dan memberikan ridho kepada niat baik kita dan perjuangan kita, insya Allah. Dan selanjutnya kami berharap kepada Bapak Abdul Wahid Nara, insya Allah tentunya bisa memberikan ya kepada kami semuanya harapan, kemudian niat yang baik serta dukungan serta kesiapannya di dalam peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di Indonesia. Insya Allah kami 100% akan mendukung. Oke, Malilo sifat ingat, insya Allah mali sifat apa? Perba sifat topong. Don't think to be the best, but think to do the best. We will have get success, insya Allah. Jadi jangan kita berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi berpikirlah untuk melakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Demikian. Bagi yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Insya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman dari Bone. Selanjutnya kita di chat ini ada Bapak Harmoko, Koordinator Wilayah Parepare, Sidrap, dan Pindrang. Silakan Bapak. Pak Harmoko. Pak Harmoko Mustafa. Assalamualaikum Bapak. Belum bisa ya. Kita ke Wajak dulu sebelum ke beliau. Ke Wajak. Bapak Ibu yang mewakili Wajak. Mohon teman-teman yang hadir silakan chat di room chat supaya kami tahu ada perwakilan dari kabupaten mana yang hadir yang akan membawakan testimoni. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat supaya saya bacakan. Kita ke dari Wajo belum ada ya. Kita ke Enrekang, Ibu Ika Ayupia Johan. Ibu Ika? Ibu Ika monitor? Halo Pak Mulis. Ya silakan Ibu Ika. Oke, suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Mulis, panitia, dan Ketua IGI Wilayah, Bapak Adi juga Bapak Muhammad Ramli. Setelah kami rapat internal dari pengurus inti dan juga anggota ke IGI Kabupaten Enrekang, yang sebenarnya saya sudah mutasi ke Makassar Pak, tapi namun secara masa jabatan di Enrekang itu masih ada di Enrekang. Dan ini menyatakan mendukung penuh kepada Kanda Wahid, karena beliau kami kenal dengan sosok yang betul-betul jiwa pemimpin dari
saya pribadi kuliah di UNM, sempat mendapat pimpinan dari Kanda Wahid sebagai presiden, kemudian juga dari seluk-beluk mampu menciptakan atau mendirikan organisasi IGI di daerah, mampu membangun lagi IGI di daerah, menghidupkan kembali, dan terutama untuk memimpin IGI dari wilayah Indonesia tentunya. Untuk itu saya sangat besar harapan kami dari IGI Kabupaten Nrekang agar tetap merangkul teman-teman, terutama masih ada pengurus yang tidak aktif, Pak, mungkin tetap dirangkul. Kemudian mungkin saya tidak tahu juga ya Pak Mulis, perwakilan mereka ada suara enggak? Karena saya lihat di JPC itu tidak ada ya anunya perwakilan, tapi namun di balik itu kami dari IGI Kabupaten mereka mendukung penuh Kanda Wahid untuk naik menjadi ketua IGI Ikatan Guru Indonesia. Itu saja Pak Mulis, terima kasih. Selamat Pak, sukses selalu. Terima kasih banyak Ibu Ika. Selanjutnya kita ke Jeneponto, ada Ketua IGI Jeneponto Bapak Amirullah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Amirullah. Kanda Amirullah. Sambil menunggu Kanda Amirullah, kita ke Pindrang. Ada Bapak Saifuddin Muhyiddin. Silakan Pak Saifuddin. Ya, terima kasih moderator Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IGI Pusat Bapak Ramli Rahim. Yang saya hormati Ketua IGI Sulsel, dalam hal ini saudaraku Abdul Wahid Nara sebagai calon dan yang kita deklarasikan pada malam hari ini, Bapak Sekretaris Wilayah IGI Sulsel, teman-teman ketua dan pengurus IGI Sulsel Selatan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukra wa la haula wa la quwata illa billah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di malam hari ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya mungkin orang yang paling dekat dengan saudaraku Pak Wahid Nara yang menjadi ketua IGI di Sulsel sekarang ini, dan kita akan nobatkan atau deklarasikan untuk bersama-sama mendukung beliau. Saya ingin hanya memberikan cerita singkat sedikit saja tentang bagaimana Pak Wahid Nara itu sendiri. Saya sudah lama bersama beliau dan meskipun adik tingkatan saya juga mulai dari SMP sampai sekarang, beliau adalah orang yang memiliki motivasi yang sangat besar dalam setiap aktivitas. Sudah sampaikan tadi oleh Ketua IGI Pusat bahwa track recordnya, aktivitasnya di organisasi itu tidak bisa atau tidak perlu diragukan lagi. Saya dulu sama-sama di aktivis di Pemuda Muhammadiyah, bahkan dia pernah jadi sekretaris dan wakil ketua Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Pindrang, dan di tingkat Sulawesi Selatan juga beliau pernah berkiprah di kepemudaan di Ketua Komite Nasional atau KNPI Kabupaten Pindrang. Beliau pernah dan sangat sukses memimpin kegiatan beliau dan akhirnya juga dinobatkan masuk di kepengurusan tingkat wilayah KMP Sulawesi Selatan. Di aktivitas olahraganya, karena beliau adalah guru olahraga di Komite Nasional Indonesia Kabupaten Pindrang, beliau pernah jadi orang kepercayaan, pernah jadi sekretaris dan ketua pencaksilat dan Komite Nasional di KONI, maksud saya di Kabupaten Pindrang dan di Sulawesi Selatan. Kita juga sudah dengar, kita tahu semua bahwa beliau adalah aktivis mahasiswa. Di zamannya dulu pernah jadi
presiden atau ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 2NM dan banyak menggerakkan teman-teman di sana dan banyak aktivitas lain yang mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Artinya dengan demikian beliau memiliki potensi yang sangat besar kalau menurut saya. Dan secara pribadi beliau yang memotivasi saya dan bersama-sama mendirikan IGI di Pindrang, saya bertiga dengan Pak Jawahir Nasir, dan sampai sekarang terus memotivasi saya setelah jadi ketua IGI Pindrang dan melanjutkan di IGI provinsi. Saya diberikan amanah untuk menggantikan beliau dan terus memotivasi saya, tidak pernah berhenti untuk itu. Bahkan saya kadang-kadang terus terang kewalahan untuk mengikuti aktivitas beliau. Kadang-kadang meskipun kami kurang-kurang semangat, dia terus memotivasi aktivitas-aktivitas. Sehingga dengan demikian saya sangat mendukung secara pribadi, saya mendukung dengan pencalonan ini. Beberapa hari yang lalu baru saya tahu dan informasinya bahwa beliau ada kesiapan untuk itu setelah didorong oleh beberapa teman. Saya juga secara pribadi sangat mendukung itu, dan insya Allah mudah-mudahan niat baik kita ini bisa tercerahkan atau terlaksana dengan apa yang kita harapkan. Jadi secara pribadi dan institusi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pindrang sangat mendukung beliau. Mari kita bersama-sama mensukseskan. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua IGI Makassar, kita perlu mensosialisasikan, menyampaikan kepada mungkin IGI di se-Indonesia bagaimana track record beliau. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk Pak Wahid. Mari kita bersama-sama untuk membesarkan Ikatan Guru Indonesia ini. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke Kabupaten Wajo. Di sini ada Pak Hamka, Wakil Sekretaris di Kabupaten Wajo. Silakan Kanda. Assalamualaikum. Bapak Hamka dari Sekretaris IGI Wajo. Kita ke Jeneponto kembali, Pak Abdullah. Pak Abdullah monitor, Ketua IGI Kabupaten Jeneponto. Pare-pare tuh, Pak Muhlis, Pak Saiful kayaknya. Silakan Pare-pare. Pak Saiful. Ya. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Muhlis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses semua untuk guru-guru hebat di IGI, ketua-ketua IGI daerah. Ya, saya mohon maaf terlambat bergabung ini. Ada kegiatan sedikit tadi. Ya. Ini ada luar biasa sekali, saya dapat informasi kalau ternyata ketua wilayah juga ingin akan maju ya. Terus terang selama kemarin ini saya kebingungan juga figur-figur yang kita mau tampilkan pada muktamar ini yang mana ini ya, karena setelah penyataannya ketua umum tidak akan maju lagi. Maka kita harus butuh figur yang bagus yang paham dengan kondisi kita di Sulawesi Selatan. Ya. Dengan keinginan ketua wilayah kita Pak Wahid Nara untuk maju, kami sangat bersyukur dan itu juga harapan kami di Kota Parepare. Kami sempat beberapa kali membicarakan di Parepare ya. Kami sangat mendukung ya apabila Pak Wahid maju menjadi calon ketua umum ya, karena memang sudah ada kedekatan kami dengan beliau juga, di samping prestasi-prestasi beliau sudah teruji beberapa organisasi yang pernah yang pernah dipimpinnya berjalan dengan sangat mulus dan sukses ya.
termasuk di periode kepengurusan IGI di wilayah dan terbukti IGI Sulawesi Selatan berada di posisi yang selalu terbaik lah. Ya. Beberapa program-program yang terlaksana kemarin itu sangat luar biasa, berjalan dengan sukses. Ya, jadi di samping itu kami memiliki kedekatan emosional dengan beliau juga, karena beliau dari Parepare juga sebenarnya. Ya, beliau terangkat di Parepare, kemudian lanjut ke Pinrang. Ya, untuk itu kami dari Parepare menyatakan siap untuk mendukung penuh, ya, Bapak Wahid Nara untuk menjadi ketua umum. Itu saja mungkin untuk sementara. Makasih Pak Majelis. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ke Luhut Timur. Ada Luhut Timur ya tadi? Mohon Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin memberikan testimoni? Ada dari kabupaten mana yang akan memberikan testimoni? Bapak, silakan. Ya, silakan Pak. Dari mana? Saya dari Luhut Timur, Pak. Oh, silakan Pak Ridwan Sam dari Luhut Timur. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua IGI Pusat, Anda Ramli Rahim, dan Ketua IGI Wilayah, Caketum kita, ya Pak Wahid Nara, serta pengurus wilayah yang lain, dan juga Ketua IGI Daerah Sulawesi Selatan. Ya Alhamdulillah kami turut bahagia, turut bangga, turut senang mendengar ternyata ada juga pejantan ya, pemberani dari Sulawesi Selatan yang kembali akan memperebutkan kembali Panji IGI Pusat ya. Semoga ini bisa terwujud. Dan kami dari IGI Luhut Timur kemarin juga sudah rapat internal bagaimana program ke depannya, dan mendengar isu ini ya kami sangat mendukung untuk itu, dan kami menyatakan bahwa kami siap untuk membantu apa saja yang dibutuhkan untuk Kanda Wahid nanti bisa meraih posisi di tingkat nasional. Usul kami dari daerah ya tentunya karena ini sudah dileklarasikan ya, silakan diperjuangkan Kanda, diseriusi ini jangan hanya setengah-setengah, harus betul-betul diperjuangkan supaya bisa diraih calon, apalagi menjadi ketua IGI pusat, dan juga tidak hanya sekedar sosialisasi kalau kata saya ya. Jadi silakan dibangun relasi, dibangun strategi bagaimana supaya bisa diraih posisi menjadi ketua IGI pusat. Ketua apalagi Kanda Ramli Rahim juga akan sangat senang kalau ternyata yang melanjutkan posisi beliau masih dari Sulawesi Selatan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Salam dari Luhut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Takalar, Pak Haji Idris Beta. Silakan berikan testimoni Pak dan dukungan kepada Bapak Kanda Wahid Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang terhormat Pak Ketua, yang terhormat Pak calon ketum atau adindaku, mungkin dari seluruh ketua IGI sesuster ini saya yang paling tua ini, yang tertua. Kalau saya mendengar kurikulum kita yang disampaikan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang dekat dengan adindaku Wahid Nara sebagai calon ketum, maka saya menaruh
perhatian yang cukup besar untuk mendorong beliau menjadi calon ketua. Saya memandang bahwa mencermati kurikulum petai daripada pinya Pak Adindaku Wahid Nara ini berarti dia memiliki talenta yang cukup untuk memimpin di pusat. Juga punya rekan jejak yang bisa dijadi modal yang besar. Dan juga tentu punya jaringan yang kuat untuk membangun dan memajukan IGI ke depan. Tentunya tidak ketinggalan punya konsep. Konsepnya harus konsep praktis yang strategis untuk membangun IGI. Juga harus mampu mengadaptasikan IGI dengan perkembangan dan perubahan zaman di Indonesia pendidikan. Dan bukan itu saja, kita harus semua daerah ini yang menjadi pemilih suara untuk pemilihan pusat harus menyatukan suara kompak. Jangan ada yang tertinggal suaranya. Dan jangan ada yang abstain. Jadi harus full suara dan kompak semua kita disuruhkan kepada teman kita Pak Wahid Nara ini. Mudah-mudahan beliau bisa ditakdirkan ketua IGI pusat. Ya. Dan saya harap menjadi ketua umum. Nah, maka dan untuk menjadi ketua umum kita seharusnya semua yang punya jaringan di Sulawesi Selatan ini untuk seluruh Indonesia itu membangun linknya untuk mempromosikan Pak Wahid Nara itu. Jadi bukan hanya memberi suara, tapi bisa kita menarik suara simpati dari provinsi-provinsi lain dan kabupaten lain yang ada di seluruh Indonesia. Paling tidak kita ambil 50%. Selain daripada Sulsel. Itu perlu dilakukan. Daun Takalar insya Allah siap mempromosikan itu. Siap membangun strategi untuk seluruh Indonesia untuk mendukung bukan hanya Takalar, tapi kita juga membangun strategi atau link untuk mengkampanyekan Wahid Nara. Karena kalau hanya suara Sulawesi Selatan saya kira signifikan untuk bisa memenangkan pertarungan merebut kursi ketua umum itu. Jadi kita seluruh selatan menyatu, lalu kita juga membangun link pada seluruh Indonesia untuk bagaimana menggolkan Pak Wahid Nara itu. Ya kan? Itu yang paling penting. Ya. Dan jangan lupa beristihara supaya betul-betul Pak Wahid Nara ini diberikan hidayah dan ditakdirkan oleh Allah menjadi ketua umum. Tidak apa-apa Sulawesi Selatan terus menjadi ketua umum. Saya kira demikian testimoni dari Kabupaten Takalar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kepada semua teman-teman. Dan saya Pak Sekretaris kami, Pak karena jaringan beliau itu adalah Nusantara, bisa membangun ini. Perintah kepada sekretaris saya untuk bagaimana jaringan itu diperkuat. Jangan kita pakum semua, harus ada. Iya, oke Pak Haji, silakan. Siap Pak Haji, silakan kita. Ya karena waktu kita kan ini. Yang terakhir mungkin kita ke wilayah dulu mendengar sebelum kita ke Pak Wahid Nara, ada pendapat mewakili dari IGI wilayah, Pak Haji Ansar, Pak Kanda Ansar. Silakan Kanda Ansar, sebelum kita ke acara puncak yaitu deklarasi, mungkin ada perwakilan dari IGI wilayah. Ya, terima kasih. Halo, cek 1, 2, 3. Ya, siap. Bagus sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengaran ya Pak Mulis? Ya, Halo? kedengaran nih. Ya, Oh ya. jelas sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kanda Ketua Umum Bapak Muhammad Ramli Rahim, kemudian Kanda Ketua IGI Wilayah Selatan, Bapak Ibu pengurus atau Ketua IGI se-daerah Kabupaten Kota, ada juga beberapa teman-teman yang bergabung dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selamat malam, begitu pula teman-teman pengurus di wilayah. Baik, izinkan saya dari mewakili ya teman-teman dari pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Selatan terkait dengan testimoni tentang Kanda Ketua Umum. Insya Allah Ketua wilayah kita saat ini Kak Wahid Nara. Beliau ini sejak 2009 ya menjabat menjadi Ketua IGI di Pinrang. Pada saat itu saya masih di Takalar. Ya, 2009 saya masih di Takalar. Kongres 1 di Kementerian Pendidikan kita sama-sama. Apalagi pada saat kongres kedua di Makassar, kita juga sama-sama menculik beberapa ketua-ketua wilayah, ya dalam rangka juga untuk suksesi ketua umum. Namun kayaknya pada kesempatan ini strategi kita untuk mensukseskan ketua umum ini beda dengan kongres kedua. Kongres kedua kita masih dapat bertemu secara fisik, dan pada saat ini kongres ketiga tentunya berbeda, tapi adalah beberapa strategi dan trik yang bisa kita laksanakan untuk itu. Ya, Kak Ramli. Ya, saya lanjutkan. Beliau ini dari Ketua IGI Pinrang, kemudian setelah Kak Edi Sutarto, ya, menjadi Ketua IGI di Sulawesi Selatan, tidak ada figur di jajaran kepengurusan di wilayah selatan sampai ke daerah-daerah yang menyamai dengan figur Kak Wahid ini. Sehingga walaupun beliau di Pinrang, ya saya melakukan koordinasi komunikasi supaya bisa menjadi tampuk pimpinan di IGI Sulawesi Selatan. Akhirnya beliau bersedia dan kita bersama semua pengurus wilayah memandat beliau untuk menjadi pengurus wilayah di Sulawesi Selatan. Dari segi pengalaman kira nggak usah ya teman-teman sudah banyak melakukan tadi testimoni, apalagi di IGI banyak berbagai kegiatan-kegiatan itu kita barengan dengan Pak Wahid sebagai leadnya. Jadi saya kira ini adalah awal, ya. Ini adalah awal kita melakukan pencalonan. Ya, ini adalah awal kita melakukan pencalonan, dan kalau kita hitung-hitung, saya sudah tanya ke Basri berapa jumlah suara di selatan, berapa jumlah suara secara nasional. Ya, hitung-hitung, apalagi dengan adanya Kak Ramli, saya kira kita bisa menggolkan ketua IGI wilayah menjadi ketua umum ini. Namun memang selain relasi-relasi yang dibangun oleh nantinya Kak Ramli, kemudian ada Kak Mulis juga, saya kira kita memang juga harus kerja-kerja cerdas. Jangan sampai kita dianggap hanya mengandalkan jaringan-jaringan daripada Pak Ketua Umum sekarang. Jadi setelah ini kita kerja-kerja cerdas, ya, kita kerja-kerja cerdas untuk bagaimana bisa kita menggolkan, ya, jangan sampai ada stigma, ada image menyatakan bahwasanya jangan sampai Ketua Kak Wahid ini hanya mengekor dari kebesaran atau mungkin jaringan daripada Kak Ramli. Ya, itu kita coba untuk hindari dan kita bangun. Misalnya setelah ini kita lakukan rapat koordinasi, ya, kita kerja-kerja cerdas lah, ya, untuk melakukan ini. Waktu masih ada, sekarang baru tanggal 8 Januari, kurang lebih 2 pekan
Ini ada Pak Mulis jagonya komunikasi kita, nanti kita komunikasi bagaimana kita kerja cerdas untuk mengumpulkan ke Wahid ini. Saya kira itu ya. Dan kalau Kak Wahid menjadi ketua umum ya siap-siap semua ketua-ketua daerah, pengurus wilayah untuk maju lagi mencalonkan diri menjadi ketua IGI di Sulawesi Selatan. Saya kira sudah banyak ini kader-kader kita ya untuk bisa jadi tampuk pimpinan di Sulawesi Selatan. Kalau saya ya underbro saja, saya di balik layar. Terima kasih Kak Pak Mulis. Saya kira insya Allah bisa kita kerja cerdas untuk menggolkan ketua umum kita ini, calon ketua umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Oke, ada permintaan dari Kabupaten Toraja. Silakan dari Toraja. Sebelum ke Kanda Wahid-Nara, kita ke Toraja dulu. Assalamualaikum dari Toraja. Selamat malam Bapak Ibu. Siapa yang mewakili Toraja? Selamat malam Bapak Ibu semua. Oh, selamat malam Pak. Sekretaris IGI Toraja Utara. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Muhammad Ramli. Yang saya hormati pengurus IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pengurus IGI Kabupaten Sulawesi Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga malam ini kita bisa kumpul bersama dalam menyatukan persepsi dalam rangka mendukung pencalonan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami alami, walaupun itu lewat WA, maka kami sangat mendukung pencalonan Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD untuk kita usulkan sebagai calon ketua umum periode 2021-2026. Jadi kami di Toraja Utara itu telah merapatkan dan mendukung penuh pencalonan Bapak Wahid Nara sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Jadi sekali lagi, kami tidak banyak bertanya lagi tentang track record daripada Bapak Wahid, Abdul Wahid Nara, tetapi lewat WA, lewat penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, kami sangat yakin bahwa calon kita dengan doa yang tulus mudah-mudahan boleh terpilih menjadi ketua umum untuk melanjutkan apa yang telah dicanangkan oleh ketua umum sebelumnya. Ketua Sulsel. Demikian dari Toraja Utara. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pak, luar biasa. Ini semakin malam semakin bersemangat. Ini ada dari Sinjai. Silakan Sinjai. Pak Takdir, Pak Takdir. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Jelas Pak, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum di Indonesia, kemudian Ketua Wilayah Pak Wahid Nara, kemudian Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam ini. Saya Takdir Kahar, pengurus dari Kabupaten Sinjai, terkait dengan Pak Wahid Nara sebagai calon ketua umum. Itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami. Dari pernyataan Bapak Ibu tadi terkait dengan Pak Wahid Nara dalam testimoni ini, saya sebenarnya ingin menambahkan banyak, tapi karena sudah disampaikan banyak dan luar biasa, jadi sudah terwakili dari teman-teman pengurus dari berbagai daerah. Saya hanya menyampaikan beberapa hal bahwa Pak Wahid Nara ini adalah sebuah lokomotif yang sangat luar biasa untuk kita dukung bersama.
Halo, Saya hanya ingin memberikan sedikit testimoni terkait dengan kebersamaan waktu masih di kampus. Berangkat dari kampus, dia dari olahraga, saya dari bahasa Indonesia, kemudian ketemunya di UKM Surat Kabar Kampus Profesi Universitas Negeri Makassar. Ya, dari situ kami sering bersama membangun sebuah kebersamaan. Kemudian pada saat saya di Kota Parepare, ditempatkan di sana dari Fajar Group, pindah ke Parepare di harian Parepos, bekerja. Kemudian sama-sama terangkat juga di Parepare menjadi CPNS, berkiprah di Kota Parepare, dan beberapa 2 tahun kemudian baru setelah itu saya pindah ke Sinjai. Banyak hal yang luar biasa dari Pak calon ketua, Pak Wahid. Secara pribadi saya mendukung penuh, dan secara kelembagaan dari Kabupaten Sinjai ini akan kami totalitas untuk mewujudkan mimpi kita bersama untuk menuju 01 di IGI, Pak Wahid Nara. Ya, saya hanya sekedar menyampaikan terakhir ini dari kami karena ini sudah tengah malam. Tadi ada Pak Tawakal Kahar. Kalau Pak Tawakal dengan saya itu adalah terlahir dengan jarak hanya 1 jam. Jadi berbeda, dia di Makassar, saya di Sinjai sekarang dalam posisinya. Tapi secara kami memiliki semangat untuk membangun ya dari rahim yang sama-sama di organisasi IGI Sulawesi Selatan, dan insya Allah kita siap membangun untuk IGI tetap menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan, dan untuk kapasitasnya di Kabupaten Sinjai, IGI sudah memiliki tempat yang sangat bagus di jajaran pemerintah. Dari berbagai kegiatan-kegiatan di Kabupaten Sinjai, kita sudah melakukan kebersamaan dengan berbagai organisasi profesi lainnya seperti PGRI dan seterusnya. Dari beberapa hal kegiatan dinas pendidikan saja, lokomotifnya semua itu adalah berasal dari IGI Sinjai. Jadi IGI itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa juga di sini bagi jajaran pemerintah, karena rata-rata pengurus IGI ini adalah mereka bergerak di teknologi, jadi banyak juga dibutuhkan untuk pengembangan di berbagai organisasi dan di pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Ya, selamat untuk Pak Wahinara untuk terus maju. Kami mendoakan, kami mendukung dari Kabupaten Sinjai. Mudah-mudahan sukses dan insya Allah siap untuk mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Demikian Pak Mulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak membuang waktu Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah SWT, kita persilakan kepada Kanda Abdul Wahid Nara untuk berorasi sekaligus mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum IGI Prode 2021-2022. Kanda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum IGI Adinda Muhammad Ramli Rahim. Yang saya hormati para pengurus wilayah Sulawesi Selatan, dan tadi ada juga Sulawesi Barat. Yang saya hormati para ketua IGI daerah Sulawesi Selatan, dan terkhusus kepada moderator, terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini, serta hadirin yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Malam ini begitu istimewa bagi saya atas dukungan, dorongan dan tip teman-teman semua untuk mengadakan deklarasi pada hari ini, dan terus terang bahwa sejak menggelindingnya Kongres ketiga ini, ada beberapa
hal yang saya pikirkan ketika didorong untuk maju sebagai ketua umum, bahwa kerja ini memang begitu berat karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ini, terutama upaya mencerdaskan bangsa, tentu begitu berat. Dan peran organisasi profesi itu harus tampil menjadi garda terdepan untuk bisa memimpin, mengupayakan bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa maju. Ya, tentu ya kita tak bisa mengelak bahwa Jepang begitu cepat maju karena gurunya pertama digenjot untuk ikut menularkan kecerdasan sehingga bisa begitu cepat terbangun. Dan Indonesia ya cukup lamban tentu karena tentu kita ini juga para guru akan disoroti kenapa begitu lamban kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk itu ya mengubah semuanya tentu adalah kita sendiri, guru. Inspirasi dengan Indra Ramli yang begitu gencar memajukan pendidikan di Indonesia melalui organisasi ini yang kita cintai ini, juga dengan teman-teman yang ada di provinsi maupun di Kabupaten Selatan. Karena beratnya ini ya, tadi malam terus terang saya kembali terbangun di tengah malam dan meminta petunjuk bahwa apakah ini saya sanggup, dan insya Allah pada malam hari ini mendengar pernyataan teman-teman semua, mendengar dukungan-dukungan bahwa ternyata saya tidak sendiri, dan insya Allah jika ini memang menjadi kebulatan tekad kita semua, ya saya tidak perlu mungkin seperti apa dilakukan ke depan. Yang jelas visi saya tertarik masuk di IGI ini berjuang, istilahnya berdarah-darah, mempertaruhkan berbagai hal ketika mengawali masuk IGI di Pindrang. Sesuatu yang dianggap aneh, sesuatu yang dianggap menjadi salah satu perlawanan, tetapi karena ketekatan bulat untuk memajukan pendidikan dan berbagai program-program IGI yang membuat saya tertarik, ya dengan semangat teman-teman semua, banyak belajar juga dari teman-teman, ya sehingga membulatkan tekad untuk insya Allah siap memajukan IGI, ya mulai dari daerah sampai ke pusat, dan insya Allah jika diamanahkan akan berupaya memajukan Ikatan Guru Indonesia ini untuk lebih baik. Dan tentu banyak tantangan yang saya hadapi, karena tantangan kita ini ya jangan lihat orangnya, ya mungkin beda figur organisasi lain. Kadang orang melihat siapa figurnya, siapa apanya, tetapi IGI ini begitu pantang menyerah, semangat yang luar biasa, tidak memandang bahwa nanti ada materi atau apa, terus jalan. Mungkin saya bersama Pak Sekwil, bersama pengurus wilayah yang lain, ya, terus melakukan kerja-kerja. Alhamdulillah bisa dikatakan mungkin pendidikan serang dengan jarak 80 kilo itu, kadangkala saya tengah malam ditelepon untuk naik ke Makassar, tiba subuh dan sebagainya. Itu perjalanan yang selama ini yang saya lakukan, dan keliling ke beberapa daerah, itu berkat semangat saja, dengan modal semangat. Nah, karena semangat ini yang membuat saya terus, mungkin dunia saya ini memang sudah ditakdirkan untuk mengurus berbagai organisasi.
tadi banyak hal ya, mulai dari panitia pembangunan masjid di sekitar rumah sampai dengan IGI dan sebagainya. Saya berupaya terus berbagi, membagi waktu, membagi pikiran untuk mengembangkan ketika ada amanah yang diberikan kepada saya. Terus terang saya merasa bahwa saya masih kurang dalam mengembangkan IGI Sulawesi Selatan, tetapi saya merasa bahwa mudah-mudahan di IGI pusat nanti bisa juga lebih mengembangkan secara terus-menerus. Ya tentu karena IGI ini diisi oleh orang-orang hebat, teman-teman saya tentu akan di kepengurusan akan banyak membantu, dan dari segi manajerial nanti saya yang melakukan pendelegasian, melakukan hal-hal mana yang perlu saya lakukan, dan saya tentu berani maju, ya bukan berarti berada di bawah yang Indah saya Ramli karena yang begitu agresif, tetapi dengan membantu jaringan yang ada, insya Allah kami akan siap dibantu oleh beberapa Dewan Pendiri IGI ke depan. Insya Allah kami menyatakan diri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Wahid Nara, Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan, siap bertarung dan siap maju berkat dukungan teman-teman semua sebagai calon Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Sulsel. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semua Ketua IGI Kabupaten. Ya, berbagai motivasi tadi yang diberikan, ada yang menyejukkan, doa-doanya dari IGI Takalar. Terima kasih. Serta motivasi dari semua IGI Adinda saya, ya yang pernah berkiprah dengan kami, pernah melakukan kegiatan-kegiatan bersama baik di kampus, di organisasi pemuda maupun organisasi yang lainnya, olahraga. Ya bisa mari kita saling mendukung untuk memajukan IGI pusat nantinya. Sekira demikian, Pastabikul Herat, non wal kalami masturun, sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, bahwa kita telah mendengarkan Bapak Wahid Nara telah mengikrarkan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Perlu kami sampaikan, saya pribadi waktu pertama kali menghubungi beliau memang sudah menyatakan siap. Saya waktu membuat sebuah desain flyer langsung teringat dengan falsafah Bugis Makassar dan 4 etnis di Sulawesi Selatan, bahwa saya mengambil sebuah tema, yaitu perahu pinisi. Kita dulu di zaman dahulu terkenal dengan seorang petarung-petarung tanpa menyerah, dengan falsafah sekali layar terkembang pantang hidup surut ke pantai. Kualiangan talangan atualia. Dengan berbagai prestasi yang membanggakan, kita layak mendukung Bapak Abdul Wahid Nara sebagai salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, yang mengusung budaya Sirik Napace, yaitu rasa malu dan harga diri, kemudian budaya Abdullah Sibatang bekerja secara berkelompok, bersatu mengusung beliau, budaya Sipangainga, saling mengingatkan, sipakat tahu, saling menghargai, dan sipakat saling memuliakan dan tanpa membeda-bedakan. Dengan falsafah ini, insya Allah kita akan istilahnya beramanah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan doa semua dan usaha kita semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk beliau, untuk kemajuan Ikatan Guru Indonesia
baik di Sulawesi Selatan maupun secara umum di nasional. Demikianlah Bapak Ibu sekalian acara deklarasi kita malam ini. Semoga malam ini adalah malam yang bersejarah bagi kita semua, terutama di Sulawesi Selatan yang telah menjadi membanggakan karena kita yang pertama deklarasi Bapak Ibu. Yang lain baru bicara, kita sudah deklarasi yang selama ini banyak meragukan kita. Apalagi kita dapat amunisi yang sangat kuat, yaitu Bapak Kanda Ketua Umum kita Ramli Rahim yang akan ada di belakang kita. Jadi kita tidak boleh gentar. Demikian Pak Ansar tadi mengatakan jangan kita dibawa baik yang boleh, kita juga harus berusaha dengan cara menggunakan jaringan-jaringan yang ada, menghubungi ketua-ketua wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, dengan izinnya mari kita doa menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon Bapak nanti seluruh pengurus wilayah IGI Kabupaten untuk membuat surat rekomendasi dukungan kepada Bapak Nara. Soalnya kami akan bagi atau share di grup. Mungkin paling lambat sehari ke depan Bapak Ibu pengurus kabupaten sudah mengirimkan ke Pak Ansar, ke kita, dukungan ini akan menjadi dasar pencalonan. Demikian mungkin. Pak Mulis di grup mana Pak Mulis? Di grup mana? Sulbar diajak, Pak. Iya, satu lubang tutup lubang. Malah Hindrang aja Hindrang. Pak Mulis tadi saya lihat ada Kak Hilman. Ada Pak Hilman. Ya, silakan, tapi kehilangan audio kan karena di bulan audio. Masih ada ya. Kita di Sulbar dulu memberikan testimoni. Ada Sulbar. Oh iya. Koneksinya kayaknya tuh Kak Hilman kurang bagus. Mungkin Kanda Ansar nanti teman-teman untuk rapat itu. Kalau ada ya Pak Mulis. Silakan. Pak Mulis. Iya ya, silakan Pak. Kita yang ada saja. Kita apa namanya? Untuk pertama usahakan ada semua dulu rekomendasi muncul. Ya. Oh ya. Ya betul. Muncul. Bapak Ibu semua kabupaten kota kompak membuat rekomendasi untuk Anda Waitnara. Ya nanti kami malam ini nanti tugasnya Kak Ramli untuk lakukan posting lah di berbagai media. Ya nanti kami bagikan besok Bapak Ibu. Ya, nanti bagikan lah. Nanti bagikan di grup-grup. Kita bagikan. Nanti dibagikan. Format seragam Kanda Sekum ya, Kak Haji. Ya. Ya, siap. Nanti Kak Basri masih hadir ini. Kak Basri monitor. Kak Basri, kalau bisa. Kak Basri kalau bisa sudah ada nih ya. Kak Basri kalau bisa sudah ada suara-suara dari mana-mana saja semuanya.